Halo teman-teman semua, welcome back ya di channel Mr. Trade-in. Hari ini kita masuk ke dalam IHSG Daily untuk tanggal 20 Desember 2022. Tentu jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe-nya dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan hari ini ya. Pertama-tama indeks kita ditutup melemah tipis 0,17%. Di levelnya di 6.768. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya nih, hari ini kelihatannya banyak yang koreksi ya emitennya, tapi kenapa indeksnya cuma minus tipis? Nah, ternyata ada satu emiten namanya BIAN, teman-teman tahu BIAN Resources ya, yang tadi waktu sesi 2 itu tiba-tiba diangkat dan closingannya ini plus 15%. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, BIAN Resources ini market cap-nya itu terakhir saya lihat di angka 550 triliun atau kurang lebih setengahnya BCA ya. Jadi nggak heran ketika emiten ini naik lumayan signifikan juga. Secara indeks dia pembobotannya cukup besar, jadi secara indeks gabungan cukup ketolong teman-teman. Walaupun sebenarnya hari ini kalau misalkan tanpa BIAN mungkin IHSG akan koreksi lumayan dalam teman-teman, itu ya. Selanjutnya kita coba lihat untuk banking kita sama Bank BCA ini minus 0,8%, kemudian Bank Mandiri plus 0,5%, kemudian Bank BNI plus 0,2%, lalu Bank BRI minus 1,2%. Kemudian untuk kurs rupiah sendiri hari ini di angka 15.604 teman-teman. Lalu kita coba lihat teknikalnya ya. Nah, hari ini kita lihat candlenya bentuk doji teman-teman. Tapi seperti yang tadi saya bilang ya, hari ini cukup ditolong sama emiten BIAN nih. Kalau nggak ada, mungkin merahnya akan cukup dalam ya. Secara umum pergerakannya masih konsolidasi di range level 6.700 sampai 6.850. Untuk konfirmasi arah selanjutnya kita harus memperhatikan nih, apakah nanti akan break ke atas ataupun akan break ke bawah teman-teman. Nah, itu aja singkat saja untuk pembahasan indeks kita ya, karena masih belum terlalu menarik pergerakannya. Lanjut kita bahas berita hari ini. Pertama dari The Geek teman-teman. Di sini PT Nusa Konstruksi Engineering atau The Geek menargetkan pertumbuhan kinerja keuangan mencapai 10 hingga 20% pada tahun 2023. Menurut Direktur Keuangannya, mereka yakin bisa tetap tumbuh dengan kontrak yang mereka pegang. Kemudian berdasarkan data perseroan, total nilai kontrak baru mencapai 814 miliar dengan pengerjaan gedung 38% dan pengerjaan proyek infrastruktur sebesar 62%. Adapun proyek-proyek yang sedang berjalan, diantaranya ini Business Park di Makassar, kemudian ada apartemen di Makassar, lalu ada juga universitas di Padang teman-teman. Lalu mereka ada juga proyek pengamanan kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, kemudian pembangkit listrik tenaga mini hydro, dan juga proyek tol Solo Jogja. Lalu mereka selain mengadakan kontrak baru, perseroan juga menambah kapasitas di bidang infrastruktur dengan mengakuisisi PT Dirgantara Yuda Arta teman-teman. Jadi Degik ini dengan proyek-proyek yang sudah ada, mereka yakin akan meningkatkan kinerja mereka di tahun depan hingga 20% teman-teman. Kita lihat untuk teknikalnya teman-teman. Di
Di sini kita lihat untuk teknikalnya, dia masa konsolidasi teman-teman. Ini kalau misalkan saya kasih supportnya mungkin di level 107 ya, 107 sampai dengan 108 nih. Ada support yang cukup kuat nih. Kemudian untuk resistennya di 114. Jadi sementara kemungkinan masih bergerak dalam range ini. Nanti kalau misalkan 107 nya dijebol, maka potensinya bisa menguji ke harga 100 nih teman-teman. Tapi ada tambahan juga teman-teman, di sini saya ada melihat ada gap ya di angka 79 sampai 81 nih. Ini ada gap yang belum sempat tutup dari dulu. Jadi kalau misalkan kemungkinan dia break dari support di 100, maka ada potensi untuk lanjut ke 80-an teman-teman. Sekaligus juga untuk menutup gap yang ada nih. Kayak gitu ya. Selanjutnya kita bahas untuk berita yang kedua teman-teman. Di sini dari Bank BTN yang akan melakukan right issue. PT Bank Tabungan Negara atau BTN dipastikan akan segera menggelar penambahan modal atau right issue pada akhir tahun ini. Rencananya, bank spesialis pembiayaan perumahan tersebut bakal menerbitkan 3,44 miliar saham baru seri B yang setara dengan 24,54% dari modal ditempatkan dan secara penuh. Lalu dengan harga pelaksanaan di 1.200, maka BTN akan meraup dana segar 4,13 triliun teman-teman. Lalu disebutkan juga bahwa PT CIMB Niaga Sekuritas akan bertindak sebagai pembeli siaga. Lalu yang menariknya adalah pemerintah Indonesia selaku pemegang saham pengendali akan melaksanakan seluruh haknya teman-teman. Pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham pengendali akan melaksanakan 2,06 miliar HMETD melalui penambahan pernyataan modal negara sesuai PP nomor 48 tahun 2022. Kemudian menurut para analis ya, komitmen penuh pemerintah selaku pemegang saham pengendali dan standby buyer membuat right issue ini semakin menarik untuk diikuti. Apalagi harga sahamnya yang under value teman-teman. Kita coba lihat ya untuk teknikal BTN. Nah ini dia BTN. Kita lihat secara time frame weekly ini dia bergerak dalam symmetrical triangle teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini terakhir posisinya dia break dari triangle-nya, kemudian minggu selanjutnya dia retest teman-teman nih, retest. Menurut saya sih masih ada potensi untuk lanjut pelemahan ya atau koreksi nih. Ya mungkin tadi kan kita lihat harga right issue-nya di 1.200 teman-teman ya. Kemungkinan nanti ya nggak jauh-jauh dari sana sih menurut saya harganya. Kemungkinan di 1.200-an mungkin. Secara time frame daily-nya kita lihat untuk resistennya di 1.390 ya sampai 1.400 nih. Di sini kalau misalkan nggak berhasil untuk kembali ke atas 1.400, menurut saya ada potensinya untuk lanjut turun teman-teman. Untuk Bank BTN kurang lebih begitu teman-teman analisanya ya. Dan demikian juga untuk pembahasan IHSG daily kita untuk hari ini teman-teman. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kurang lebihnya saya minta maaf ya. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam terakhir.